alhamdulillah pemirsa, ya, saya melakukan contoh-contoh lewat analogi ini untuk menunjukkan bahwa kita ini memang secara tidak sengaja karena kebodohan kita gitu, kita ternyata sudah membuat Allah sepantasnya lah marah buat kita. Yang turun dari Allah itu karunia nikmat, tapi yang naik dari kita ke Allah apa? Catatannya catatan buruk terus. Allah kasih kita kerjaan, Allah kasih kita gaji, tapi kerjaan kita dugem, kerjaan kita mabok, kerjaan kita nongkrong gak keruan. Ngapain? Waktu itu diberikan oleh Allah buat kita semua ngumpulin amal sebaik-baiknya. Karena kita hidup di dunia ini terbatas sementara. Mau ngapain kita? Nah, kita belajar kebalikannya. Maka barang siapa yang memuliakan, menghormati, menaati Allah dan Rasulnya, maka kebalikannya apa? Tidak la'anahumullah, tapi ghafarahumullah. Allah akan berikan ampun, Allah akan berikan nikmat di dunia dan akhirat. Bukan kebalikannya. Coba nih, dalam analogi orang tua yang datang kepada anak, tapi anaknya pergi. Orang tua apa nggak nyap-nyap tuh? Nah, kalau sampai kita keucap sama Allah, la'anahumullah, selesai tuh. Ente usaha nggak ada untungnya, ente kerja nggak ada gajinya. Berasa nggak kerja nggak ada gajinya? Nggak usah, saya punya gajinya. Punya gaji, aneh kasih pikiran dikit ya. Oke, Anda bilang Anda punya gaji, fine. Terus gaji itu buat apa? Buat bayar rumah, Ustaz. Rumah kalau masih kredit mau punya siapa? Punya orang, punya bank. Betul nggak? Sebenarnya kita mau apa coba? Kita sehari-hari habis buat bus, buat bensin, buat segala macam. Kalau itu nggak jadi ibadah, sia-sia saudara. Sia-sia. Akhirnya kita punya apa? Begitu masa tua, kita sakit-sakitan. Rumah perlu kita jual. Akhirnya kita numpang di rumah anak ini, rumah anak itu, ini. Punya apa kita coba pikirin? Punya apa? Kita pulang bawa capek doang. La'anahumullah nih. Ini anginnya ini udah didapat sama orang-orang sekarang. Pulang berjam-jam azab Allah berupa macetnya Allah, la ilaha illallah. Pada gak sadar apa ini Jakarta diazab sama Allah ini. Apalagi dunia nih itu beneran nih udah ada warning nih. Ya memang sih masih berita ya, perlu masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Tapi namanya juga benda langit, ya boleh jatuh kan ke bumi. Kalau emang benar-benar kejadian bagaimana? Ada benda langit jatuh ke bumi, diameternya misalkan sekian besarnya, lalu habislah penduduk bumi. Nah, ketentuan itu kan Allah yang datengin. Bagaimana samudra udah emang manusia yang bikin rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita sekarang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya yang wajib ditegakin, ya. Allah nih perkara yang wajib ditegakin, Rasul nih perkara yang sunnah dihidupin, maka kita akan jadi laknat hidup kita. Ya, kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adda lahum jannah. Allah ngejanjiinnya surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya, saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57. Ya, pemirsa, saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap pegang pala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap. Karena baca Quran juga rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.